Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia kan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi jalan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi ini diambil dari Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6 demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sadar betapa berharganya kita di mata Tuhan? Kita yang adalah manusia berdosa, Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah panggil kita menjadi anak-anak-Nya. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Seperti seorang hamba Tuhan yang telah dipanggil Allah untuk menyatakan terang, menyatakan berkat, menyatakan keselamatan bagi bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan Babel, yang hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam penderitaan, hidup tanpa harapan. Tetapi Allah memanggil seorang hamba Tuhan. Dia memanggil dan memilih. Panggilan Allah tidak hanya sebatas panggilan, tetapi Allah memanggil hambanya dan juga memperlengkapi hambanya. Allah memanggil hambanya untuk maksud penyelamatan. Panggilan Allah dilengkapi dengan penyertaan Allah dan pembentukan Allah. Allah membentuk, Allah
Allah juga melengkapi, Allah juga menyertai. Kalau kita perhatikan tadi di Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 ini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Allah memanggil karena ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan melalui kehidupan hambanya, melalui kehidupan anak-anaknya. Tetapi di dalam panggilan itu Allah membentuk. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah juga menyertai. Aku memegang tanganmu. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Allah memanggil kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, membebaskan yang terbelenggu, yang terpenjara. Itulah maksud pilihan dan pemanggilan Tuhan terhadap hambanya berdasarkan nyanyian hamba Tuhan dari Yesaya 42 ayat 6. Demikian juga pada saat ini Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Pada saat ini begitu banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan memanggil kita, memilih kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita harus terus memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dari totalitas kehidupan kita. Kita menjadi terang, menjadi berkat. Di tengah-tengah kehidupan kita banyak sekali orang yang buta imannya, buta mata rohaninya, sehingga tidak mampu melihat kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memanggil dan memilih kita untuk membukakan mata rohani orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang tidak mampu melihat kebenaran di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, banyak sekali orang melakukan yang tidak benar. Karena apa? Mereka, mata rohani mereka tertutup, telinga rohani mereka tertutup, hati mereka tertutup oleh kegelapan dunia ini. Untuk itulah Tuhan memilih dan memanggil kita. Di tengah-tengah kehidupan ini juga begitu banyak orang yang terpenjara. Orang yang terbelenggu oleh kehidupan dunia ini. 6 hari engkau bekerja, 1 hari engkau memuliakan aku. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi banyak orang yang belenggu oleh pekerjaan. Sehingga pada hari Minggu mereka tidak mampu melangkahkan kaki mereka untuk pergi ke gereja. Banyak orang yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan ingin supaya kita membebaskan orang-orang yang terbelenggu, yang terpenjara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa menjadi terang dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ada 5 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah peka akan panggilan Tuhan dan melaksanakannya dengan sepenuh hati kita. Mari kita sadari bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Tuhan menjadikan kita sebagai orang percaya. Supaya kita melaksanakan panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menuruti Tuhan untuk terus berada di jalannya tanpa memberontak, tetap taat dan setia, memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah merelakan diri untuk dibentuk agar setiap tabiat, karakter yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ubahkan supaya kita tetap mampu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah mengikat diri dengan Tuhan.
dengan selalu berdoa, membaca firman Tuhan. Kita selalu melekatkan diri kita kepada Tuhan, berjalan serta Yesus, berjalan di belakang Yesus, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah berkomitmen untuk terus menjadi terangnya. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita harus tetap berkomitmen menjadi terang Kristus di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita berada, dunia ini harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Marilah sadari diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih untuk menjadi berkat dan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi terang, selamat menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan sudah memilih kami menjadi terang, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada dan kemanapun kami berjalan. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Dimanapun mereka berada, Engkau pimpin, Engkau sertai. Tuhan, pilihan-Mu terhadap mereka membawa mereka tetap menjadi terang dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang berada di GBKP Runggun Samarinda, buat Perpulungan Sangata dan Perminggun Bontang. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Tuhan pimpin hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Berkati setiap keluarga. Mampukan mereka Tuhan melalui kehidupan rumah tangga mereka, melalui kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, melalui pekerjaan dan usaha mereka, melalui pelayanan mereka. Mereka tetap mampu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Engkau tetap sertai mereka, Engkau tetap perlengkapi, Engkau bentuk mereka seperti yang Engkau ingini. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, memimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami memancarkan sinar kemuliaan-Mu, menjadi terang kemanapun kami berada. Dan begitu pun untuk kehidupan kami setiap hari, Tuhan tetap menyertai kami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menjadi berkat, selamat menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati.